guys, welcome to Mobile Legends. Dan kita akan lihat bagaimana potongan yang akan terjadi dari kedua tim yang bermain di game kali ini guys. Let's go. Proktisi dengan memakai Bruno. Guys, ini kenapa sih guys? Bruno kenapa nggak di-ban guys? Padahal Bruno jadi hero yang bahaya banget sih guys. 2 game atau tadi 3 game itu sempat ada Bruno dan Brunonya sama-sama oke guys. Siapapun yang make ya, kalau nggak salah 2 orang atau 3 orang tadi, orangnya beda-beda yang make dan work semuanya guys, bekerja semuanya guys. Menurutku sih harus di-ban sih untuk sekarang sih Bruno sih guys. Dan Nier kita lihat juga kali mencoba memakai Hayabusa. Ada seorang 1TG yang kini mencoba menguasai di area atas dengan memakai hero Dirot ya. Berhadapan dengan seorang Fast Guard nih ya. Yang kita tahu dari segi Fast Guard memiliki damage yang sebenarnya udah lumayan ya guys di area early. Cuman durability-nya sih yang benar-benar harusnya bisa dipaksakan. Cuman dengan darah yang cukup tebal lawan seorang Dirot ini juga bisa jadi masalah nih guys. Dan Ditsuki lihat masih harus di area bawah, mencoba untuk mencari sebuah peluang, melakukan sebuah serangan. Apakah seorang Javier dan akhirnya harus ditumbangkan duluan? Di saat seorang Dan pun juga berhasil memberikan lompatan. First bolt berhasil terjadi. Pengambilan pertama berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ di game kali ini. Cuman match 9 yang kosong. 9 dari kosong guys, 9 baru kosong. 9, 10, 11, 12, 13 kosong. Bersama pertandingan juga kini akan dimulai juga dari bawah. Serangan Adran pun harus dihentikan di sana. Menjadi sebuah pick up tambahan yang malah berhasil dilakukan. Kita pertarungan apakah juga akan terjadi ke area atas dengan seorang Dirot yang juga kini mencoba untuk membuka pengambilan ke arah seorang Fast Guard yang mungkin bisa diamankan. Yowes, aku ngantri aja Bang Mar katanya. Mau ngantri di match berapa? Mencoba untuk memulai ke pertarungan lebih di sana sebuah turtle di area atas kini mungkin juga bisa diambil oleh teman-teman dari tim Ipos atau mungkin dari pasukan tim hierarki ya. MS berapa? Kayaknya sih sampai 13, cuma nggak tahu juga guys. Semoga sih bisa sampai 13 ya. YSS antri, oke YSS 5 sama 6. Kita pelettingan pun masih juga dilakukan oleh seorang Proktisi. Masih mencari sebuah wave mini untuk bisa lebih kuat. Apalagi dengan adanya seorang Adran yang kali ini mencoba untuk mendapatkan juga satu buah buff di area bawah. Namun kembali digempur dengan permainan dari seorang Proktisi dan pengambilan Tarta pun masih terjadi. Serang Ame yang malah berhasil untuk membuka pengambilannya duluan. Di saat sebuah retribution sudah berhasil untuk dikeluarkan dan pertarungan pun saat ini juga akan dilakukan. Berudak well sedang dilakukan. Namun saya sekali seorang Javier pun apakah kini harus malah berhasil diamankan. Pick up pun terjadi. Namun masih yang lebih. Bahkan dia pun mencoba untuk memberikan bantuan lebih untuk bisa menjaga pasukan itu mereka untuk nggak bisa ditumbangkan. Dan terlihat harus mulai sekarat dari segi darah. 8-0 Mar, 9 guys, kosong guys. Tapi kalau kalian pengen ngantri sih bisa sih. Buat teman-teman yang punya slot dulu aja guys kalau ngantri guys. Jadi nanti gampang, nanti langsung masuk kalau misalnya emang ada kosong guys. Kalau kalian pengen ngantri ya. Cuma kalau misalnya yang pengen langsung main di game 9 guys. Lihat Ditsuki harus kembali mencoba untuk ke area tengah. Bisa Proktisi pun juga masih berfokus agar bisa menjalankan weapon di sana. Kini akankah memulai sebuah pertarungan tambahan dan turret di bagian bawah. Apakah kini akan berhasil dihancurkan? Bisa seorang Javier pun mencoba untuk memberikan kasat buff Dragon dan mencoba untuk memberikan satu buff pressure. Tapi Den mulai ada di sana hingga level 5 dan punya sebuah ultimate yang tentunya bisa digunakan. Tapi sayang sekali 1TG harus terkena serangan. Di masa Satanik akankah membuat seorang Fast Guard mendapatkan point kill. Bisa sebuah abisan strike pun juga mulai terjadi. Dan one last hit-nya 1TG harus ternyata berhasil untuk terkena subliminasi. Pick up pertama akhirnya berhasil dapatkan oleh seorang Fast Guard. Dan Nier masih bersiap dengan pengambilan Orange Buff yang juga tentunya bisa untuk didapatkan. Dan kini mulai mencoba untuk mendapatkan satu buah Fear Beetle untuk bisa lebih kuat tentunya. Namun dengan Proktisi yang juga masih ada di area bawah, mencoba untuk menunggu ternyata. Bermain lebih berhati-hati. Di saat sebuah platingan pun tentunya juga harus dilakukan lagi. Dan Aldran lebih bermain pasif ya. Yang udah berhasil ditumbangkan satu kali. Aldran nggak mau terburu-buru, mungkin akan mencoba untuk mencari late game untuk bisa mengamankan sebuah kemenangan. Nah, pertarungan pun juga kini masih dimulai. Kita lihat teman-teman dari tim hierarki mencoba untuk bersiap untuk bisa mendapatkan sebuah turtle yang berikutnya. Mereka mencoba untuk mengamankan sebuah turtle dengan adanya seorang Nier. Yang juga ternyata udah berhasil mengambil satu buah Sky Pincer ya. Sky Pincer yang tentunya dari seorang Nier bisa dapatkan. Ini bisa ngasih efek damage yang luar biasa nih guys. Dan
Apa dengan sebuah Rance Buff dan juga sebuah Purple yang dipegang, kini akan mencoba untuk memberikan sebuah eliminasi seperti ke arah serang Adran. Dengan bantuan ke arah serang Proctisi, kita lihat sebuah Shadow Kill akan terjadi. Ada harus berhati-hati, terkena sebuah Shadow Kill yang membuat dirinya pun harus kini tereliminasi. Miguel ataupun juga kali ini mencoba untuk diamankan oleh pasukan dari tim EPOS. Mencoba melempar sebuah payung, tapi Miguel Warta pun hampir saja tumbang. Di saat dirinya pun dalam ancaman mencoba pulang ke belakang, tapi Tartonya pun saat ini juga mencoba dipegang. Ame apakah berhasil untuk melakukan lagi sebuah pengambilan dengan sebuah retribution yang mungkin bisa dikeluarkan dan berhasil didapatkan. Meskipun Miguel pun juga harus kini diamankan. One TZ memberikan one hit bersama dengan sebuah Bordak Well yang juga ternyata nggak bekerja dengan sangat baik, membuat beberapa pemain dari pasukan tim RRQ pun juga mulai mencoba untuk mendatangkan lagi sebuah serangan yang membuat Fasgar pun juga harus malah kini diamankan. Pick up tambahan pun berhasil dilakukan bersama seorang Ame juga harus ketahuan. Namun Proctisi pun terlalu sendirian, masih menunggu bantuan, dan itu akan menjadi sebuah tempat di mana seorang Den bisa akan melakukan sebuah field recruitment yang mungkin bisa memberikan sebuah efek CC lebih karena seorang Ame yang juga mulai terinflasi dengan adanya sebuah Purple yang mungkinkah bisa dipegang oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ di game yang kali. Dan sayang sekali Ame pun harus gagal memegang sebuah Purple dan retribution hilang sudah. Proctisi pun masih juga mencoba memberikan serangan di saat sebuah demo satanik pun juga kali ini mencoba dilakukan. Fasgar mencoba menahan di saat seorang Fasgar pun harus berhadapan dengan gengkingan yang ada. What? Fasgar berani-beraninya guys mencoba untuk ke depan di saat memang masih di area early ya. Teman-teman dari tim RRQ sudah cukup menguasai dari segi pertarungan kali ini, dan satu buah konsil langsung terjadi. Mencoba untuk mundur sejenak dan mencoba untuk mempersiapkan lagi sebuah pertarungan yang mungkin bisa dikeluarkan. Apa dengan kondisi di mana pasukan dari tim RRQ udah sangat menyala dengan 22.000 gold yang berhasil mereka kuasai dan hanya tumbang sebanyak 1 kali aja guys. Buset guys, ini tim macam apa teman-teman? Ngekillnya 12, matinya cuma 1 guys. Dan Violet Requiem mengenai seorang Ame yang seperti harus kembali pulang. Adra memberikan sebuah follow up tapi belum cukup kuat. Meskipun dirinya pun akankah juga kali ini akan dijadikan sebuah incaran, karena Nier mulai datang memberikan serangan bersama dengan platingan tambahan yang juga kini akan dilakukan. Tapi mereka pun juga berhasil dikeluarkan di saat sebuah Detonation Rush pun juga dijadikan sebuah senjata utama untuk bisa membuat Nier pun harus kini diamankan. Dan pertarungan pun masih terjadi. JPR pun mencoba untuk ikut lagi dalam pertarungan dan mencoba untuk memberikan sebuah tendangan ke serang Proctisi yang kali ini masih mendapatkan sebuah perlindungan lebih. Apalagi juga berhasil untuk membawa sebuah mega kill dan double kill akan terjadi. Tapi one last hit-nya dibuat dengan serang Watizi yang juga masih cukup kuat. Bahkan Natura pun kini dihancurkan, membuat sebuah snowball sepertinya sudah mulai terjadi untuk pasukan dari tim RRQ secara keseluruhan. Tim fight-nya oke banget, mereka satu persatu mulai datang dari pasukan teman-teman EPOS, tapi mereka juga harus terkena gengkingan dengan beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang memang sangat kuat dari segi damage-nya. Khususnya dari Proctisi yang udah berhasil mengamankan 4 orang pemain dan belum sama sekali ditumbangkan. Bergerak langsung ke tengah dengan mencoba untuk menghancurkan sebuah turret, tapi Den apakah akan kembali mencoba untuk melompat di sana di saat sebuah Wave Dragon pun juga sedang dilakukan begitu saja, dan Proctisi hilang untuk bisa diamankan. Dan dengan sebuah pengejaran ini juga dilakukan, tapi untungnya Detonation Rush dari seorang Adran pun berhasil diaktifkan, membuat pengejaran dari seorang Den pun akankah berhasil untuk dilakukan. Masih mencoba untuk menyerang, mencoba mendapatkan sebuah peluang, namun belum ada sebuah pertolongan yang kembali bisa diberikan di saat seorang Nier pun mencoba untuk mencuri seorang Xavier yang hampir saja terkena lagi sebuah serangan yang cukup intens di game kali ini. Dan masih mencoba untuk melihat sebagai sebuah kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah Lord yang ada di area bawah. Apakah akan berhasil untuk mengamankan sebuah pengambilan Lord yang pertama di saat Diski juga di game kali sudah berhasil memberikan sebuah eliminasi sebanyak 3 orang pemain dan beberapa item yang udah berhasil diambil. Kita lihat ada kayak Salium ya, dan juga ada Feeder of Heaven yang sudah berhasil diambil. Rizky mencari pemain yang sepertinya memang lebih tenang ya, karena udah cukup kuat dari segi pertarungan, khususnya teman-teman dari tim RRQ ya. Dan apalagi dengan ada sebuah penculikan. Ini mulai penculikan yang harus terjadi. Mencari pemain untuk bisa digempur dengan sendirian itu menjadi sebuah solusi untuk pasukan dari tim EPOS melakukan sebuah pick off ya. Cuman kalau kita lihat dari teman-teman tim RRQ sepertinya harus mulai berfokus di area bawah dengan mencoba untuk mengamankan sebuah Lord di sana. Di saat serang Ame pun juga kini akan mencoba untuk menyerang, tapi terkena serangan. Dan serang Nier yang juga mulai mencoba untuk mendapatkan lagi beberapa buff tambahan, dan kita lihat beberapa item yang udah berhasil diamankan oleh serang Nier. Dengan 6.000 gold yang sudah berhasil didapatkan dan Heptasis dan Sky Pincher udah punya stack ke arah 14 ya, ini cukup kuat.
Dan beberapa item lain kayaknya juga akan mencoba untuk diambil. Malefic keluar, mungkin bisa dijadikan sebuah item tambahan lagi ya. Di saat pengambilan karena Lord pun juga kini mulai terjadi. Ipos berhasilkah untuk mendapatkan Lord yang pertama? Zadan pun gagal melompat dengan sebuah field recruitment-nya. Dan kita lihat satu buah konsil pun malah dilakukan di sana. Mencoba dekat ke serang Ame, bersiapkah untuk melompat. Dan masih dengan Gekina juga harus diterima oleh serang Dan Aja yang membuat dirinya pun kini harus diamankan. Dan Adran mendapatkan satu buah point kill. Dan masih ingin lebih dengan sebuah double kill yang mungkin juga bisa terjadi. Sarawati pun harus terkena eliminasi dan terlalu memaksakan. Dua tersisa ya untuk kedua tim untuk bisa membuat Lord kini diamankan. Tapi Nir membuka sebuah keajaiban dengan tumbangan yang juga harus seorang Miklar dapatkan, membuat tersisa seorang Adran yang kini juga harus pulang. Mencoba untuk selamat tentunya karya belakang, tapi malah mencoba untuk memainkan satu buah split push. Dan Nir bergerak langsung mencoba untuk mendapatkan sebuah rest buff dari pasukan tim Ipos. What? Terlihat dengan cukup tenangnya dua orang pemain tadi mencoba untuk memberikan sebuah teror lebih. Dan ini akan menjadi sebuah pengambilan Lord yang sepertinya juga berhasil terjadi. Apalagi mulai ada beberapa pemain yang juga memberikan sebuah efek zoning dan ngebuat pasukan dari tim Ipos ya harus kesulitan di game yang kali ini. Lord pertama tentunya bakal dibawa ke area tengah. Ini akan menjadi peluang yang besar untuk bisa mengamankan sebuah game. Apalagi dengan seorang Adran yang harus malah diamankan. One TZ berhasil melihat sebagai sebuah keuntungan untuk bisa membuka sebuah point kill. Bersama dengan Malefic Gun yang juga berhasil diambil seorang Proxy pun hampir saja. Oh, masih terkena sebuah efek damage dari seorang Miklar yang masih juga berhasil membuka sebuah pengambilan. Dan Lord pun kini juga mulai dijalankan. Akankah berhasil langsung membawa sebuah kemenangan dengan menit yang gak terlalu jauh ya? Masih dalam kondisi mid game teman-teman dari tim RRQ ya. Miselar katanya. Oh iya, Miselar ya. Miselar. Oke. Ingetin ya guys, Miselar guys. Miselar. Dan Aja mulai mencoba untuk menjadi badan di area bawah. Apakah akan mencoba untuk langsung membawa sebuah gamenya? Pasgar terlihat bersama seorang Ame mencoba untuk saling membantu, tapi Violet Recruitment berhasil terjadi bersama dengan satu buah Zaman Force yang juga mencoba digunakan. Tapi Pasgar pun harus pulang, masih terkena serangan bersama dengan satu buah Shiraku yang juga dilakukan. Pasgar hampir saja ditumbangkan, tapi dengan sebuah serangan tambahan seorang Diski pun juga harus memilih pulang. Gak bisa terlalu berlebih, apalagi dengan sebuah pengambilan Karo Rest Buff yang mungkin akan mencoba dilakukan. Tapi dengan satu Wave Dragon juga terjadi, Javier pun terlalu memaksakan di game kali ini dan malah membuka sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah point kill lagi. Seorang Proktisi mengeluarkan sebuah tembakan, tapi hampir saja membuat seorang Miklar pun ternyata diamankan. Pick tambahan pun ternyata dilakukan, dan ini akan menjadi sebuah keuntungan besar untuk RRQ juga mendapatkan lagi sebuah purple di area tengah. Tapi dengan kondisi 3 orang pemain aja, dan menurutku sih pasukan dari tim RRQ harusnya bisa dapetin minimal satu turret lainnya ya. Entah itu di bagian atas, tengah, ataupun di area bawah guys. Dan Proktisi kini juga berhasil membuka sebuah pengambilan lagi. Ame pun harus berhati-hati mundur ke belakang, tapi Adran pun juga hampir saya tumbang. Di saat sebuah Wave Dragon pun juga berhasil dikirimkan. Xavier pun juga akan mencoba untuk melakukan sebuah manuver ya, jika memang dalam kondisi terzat. Tapi memang kalau misalnya untuk melakukan sebuah manuver juga butuh sebuah Wave Dragon atau mungkin sebuah flickernya ya. Dan harus juga mementingkan resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi juga. Sehingga Xavier juga kayaknya di game kali ini memang jadi pemain yang harus cukup penting ya dari segi melakukan peran ya. Apalagi dengan sebuah pengambilan pick off yang tentunya mungkin nanti bisa didapatkan oleh dirinya guys. Aku kan 2 slot itu 2 slot buat room tour kata Bang Tidan. Kamu ada 1 Bang Tidan. Kamu kan waktu itu AFK, sempat punya 2 slot. Dan waktu itu karena AFK ya dikurang 1 slot Bang, jadi sisa 1. Mencoba untuk menjalankan lagi sebuah platingan di area tengah. Clearance pun masih dijalankan di sana. Dan kita lihat persiapan untuk bisa membuat pengambilan Kara Lord kah juga akan dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ. Posisi di atas karena mereka punya kesempatan. Oke, iya, Bang Tidan, Bang Mar kalau ada slot isi yang kosong aja kata Bang Bi. Berarti yang langsung main ya Bi ya. Yang langsung main di 9 sama 10 aku coba booking 2 ya buat Bang Bi ya. Pakai slotnya LJ ya. Nanti jangan lupa hadir Bang Bi. Atau kalau kamu punya WA coba di chat aja Bang. Nanti kalau misalnya udah di match 9 atau 10 nanti bisa hubungin di WA ya.
Lakukan pertarungan lebih di saat seorang praktisi juga harus dalam kondisi yang gak baik untuk bisa menerima serangan. Di Reponers terkena sebuah jebakan. Bisa semua mega kill serang Diski pun juga berhasil dilakukan. Nir juga berhasil membuka sebuah tumbangan. Fastguard harus pulang tapi masih dalam pengejaran. Yang buat dia pun juga harus kini diamankan. Dan jadi eksekutor Wanted berhasil menambah pick off dengan 6 kali. Sudah berhasil memberikan eliminasi. Dan akan mulai mencoba untuk bergerak ke langsung ke arah top lane dengan sebuah Lord yang mungkin bisa diambil di game kali ini. Punya sebuah kesempatan yang besar tentunya untuk bisa mengamankan Lord yang kedua, guys. Akan menjadi sebuah keuntungan yang bisa teman-teman dari Maraki dapatkan. Dan satu bawah recall sudah berhasil untuk seorang Ditsuki amankan. Mencoba untuk menciptakan sebuah peluang. Di saat Ame pun juga masih sendirian. Mencoba untuk memasakkan ke sebuah resiko yang besar. Tapi Ame pun resiko tawan. Masih mencoba untuk memperkuat dari segi serangan. Apa dengan bantuan seorang Javier yang juga datang. Tapi Villot recruitment pun sedang dilakukan. Meskipun gak ada bantuan. Tapi zaman Force sempat terjadi. Dan Diski mencoba untuk mengunci serang Ame untuk gak bisa mendapatkan sebuah Lordnya di game kali ini. Namun Ame pun kini harus dihentikan. Bersama Isolar Water yang juga kini harus ditumbangkan. Dan pengambilan kartu Lordnya pun berhasil dilakukan. Bersama Detection Rush yang juga sedang digunakan. Tapi Proctizi malah menyala di game kali ini. Lihat guys, Bruno. Kalian harus lihat bahwa Bruno dari tadi tuh sangat menyala banget guys. Kenapa nggak dijadiin option untuk bisa di-ban ya? Apa dengan sebuah peluang untuk bisa mengamankan serang Fastguard. Tapi untungnya Fastguard pun masih berhasil pulang. Namun turun di bagian atas sepertinya kini akan dihancurkan. Sehingga menjadi sebuah kesempatan untuk langsung mengamankan sebuah gamenya. Cukup terbuka sebuah base untuk bisa dihancurkan di sana. Dan Zaman Force dijadikan lagi sebuah opsi untuk bisa membuat seorang Fastguard gagal untuk bisa kabur. Dan mega kill pun terjadi. Wipeout akan dilakukan. Di satu orang pemain lainnya pun kembali mencoba untuk hidup dan mencoba untuk menjalankan sebuah platingan. Namun dengan Lord yang mulai masuk, Proctizi pun juga tumbang. Berhasil untuk diamankan ke Water cukup cepat untuk bisa memberikan reaksi. Dan dua pick up akan terjadi. Namun base-nya akan berhasil ditahan dengan mencoba untuk melakukan sebuah platingan lebih. Dengan clearance yang juga harus dilakukan lagi di area atas dan juga di area bawah. Dan Lordnya pun akhirnya berhasil untuk dominasi di sana. Menjadi sebuah kesempatan juga untuk pasukan dari RRQ. Ternyata masih bisa untuk ternyata ditahan dari segi penyerangan mereka ya. Halo Bang Yarok. Nanti antri kalau ada yang kosong aja. Oh, jadi kok sampai di match berapa Bang mau ku anterin? Jadi kalau mau antri coba di info aja Bang. Mau di match berapa Bang? Mau dianterinnya Bang? Berarti di 9 sama 10 enggak kah? 9 sama 10 enggak. Berarti Bi mau dianterinnya di match berapa Bi? Kita lihat dengan kondisi sekarang. Nir mencoba untuk bertahan tentunya dari gempuran. Mencoba untuk bermain aman dengan sebuah pertahanan yang tentunya harus dilakukan. Tapi Wantizi bergerak langsung ke arah dengan sebuah platingan tambahan yang juga harus dilakukan. Tapi pertarungan pun dimulai. Pasukan dari tim EPOS lebih mencoba untuk nekat sekarang. Memberikan sebuah opsi untuk bisa membuat Den pun harus terkena eliminasi. Penjolokan kini terjadi. Tapi Adran satu trigger langsung dilakukan untuk bisa mengaktifkan sebuah flickernya. Mana Bang B-nya? Bang B-nya ada kah guys? Dan kini akankah membuat pasukan dari tim EPOS mencoba untuk pulang lagi ke area belakang. Mereka pun juga harus kehilangan satu orang member. Bang B mau antri di match berapa Bang B? Biar ku coba masukin ke antriannya ya. Kalau mau ya. Saya kan di 9 sama 10 tadi gak jadi ya. Mencoba untuk mengejar ke arah seorang Proctizi yang mungkin bisa diamankan. Tapi dengan sebuah penyerangan yang juga masih diaktifkan. Damage besar pun berhasil dikeluarkan. Bahkan Fastguard pun juga kini nggak mau terburu-buru untuk melakukan lagi sebuah pergerakan ya. Mencoba menciptakan lagi satu platingan sehingga defense pun masih cukup kuat untuk bisa dilakukan oleh pasukan dari Mythos ya. Oke, 5 sama 6 aku anterin ya Bi. Berarti yang 9 sama 10 tadi aku hapus dulu ya. Oke. Siap. Wah, ini makin sulit sih guys buat pasukan tim RRQ juga buat ngambil ke arah gamenya ya. Dan harus membutuhkan Lord sih guys untuk bisa bantu ya. Sehingga akan menyebabkan pasukan dari tim EPOS juga
harus lebih kompak lagi dari segi pengambilan Karel Lord. Dan ternyata mencoba untuk dipaksakan pengambilan Lord, dan ini akan membuat mereka dalam bencana karena JPR pun ternyata cukup free untuk malah berhasil untuk ditumbangkan di sana. Namun Immortality pun hilang. JPR masih punya kesempatan untuk bisa bertahan, tapi harus membuat dirinya pun juga teramankan. Nir membuka jalan, sebuah damage tadi dikeluarkan dan harus membuat JPR pun diamankan, dan tersisa 2 orang pemain. Ini guys, resiko yang besar harus tentunya terjadi, punishment yang harus malah terjadi karena 3 orang pemain dari pasukan tim EVOS, yang ini akan ngebuat akhirnya ya sebuah kemenangan dari pasukan tim Anarchy sepertinya punya sebuah keuntungan untuk langsung dilakukan sekarang. Bersama dengan Pilot Recruitment yang kembali juga dikeluarkan, tapi Fastguard pun masih mencoba menahan. Immortality hilang, mencoba meletakkan seorang Micellar Water untuk bisa menjaga sebuah base-nya, tapi Winter pun dikeluarkan di sana, dan akhirnya sebuah game pun berhasil diamankan langsung oleh pasukan dari tim Anarchy di sana, dan akhirnya mendapatkan sebuah kemenangan untuk di match yang keempat kali ini ya. Gimana guys di game kali ini? Menurutku sih ngasih perlawanan yang cukup kuat dibanding tadi di match-match sebelumnya. Cuman memang ada sebuah coklat yang harus kembali terjadi dari seorang Fastguard, dan MVP terjadi kalau seorang Micellar Water yang sangat bermain cukup baik sebenarnya di match kali, meskipun juga cukup banyak tumbang ya. Dan ada 3 coklat yang bukan 3 coklat, 3 silver yang terjadi karena seorang Javier, Adrian juga seorang Ame. Dan kalau kita dari tim lawannya begitu luar biasa, bermain sangat kuat, mendominasi, bahkan dengan damage yang cukup kuat pun juga cukup memberikan sebuah war yang pasti ya di game kali ini ya, dengan MVP yang juga berhasil terjadi dari seorang Ditski yang tadi bermain di arah mid lane ya. Wah, menurut gue sih band-band yang harus kalian ban untuk next match-nya sih kayaknya Bruno sih guys, karena beberapa kali Bruno sangat-sangat bekerja dengan baik ya untuk di CAT ini guys. Dan oke guys, kita akan masuk ke game yang selanjutnya. Maaf, julukan jangan terkuat masih melekat kepada saya, apa udah diambil, kata Kosal Polka. Kamu retrinya sih bang. Cuma jangan terkuat biasanya itu di itu guys, waktu Des ya, Des tempat ambil tuh deh, sempat gacor banget. Ya let's go, kita coba lihat replaynya guys. Ini replay yang berhasil terekam dengan pasukan dari tim Anarchy yang berhasil membawa kemenangan ya. Ya baik lagi, oke. Di prewedding katanya, wah Bang Yaro ternyata prewedding. Mas saya match berapa satu lagi? Ini sekarang Mas D. Gas ya teman-teman ya, game kelima ya teman-teman ya. Let's go.